Bapak Ibu Guru tentunya sangat bangga atas pencapaian kalian. Ingatlah, hari ini bukanlah sebuah akhir, tetapi awal perjuangan yang selangkah lebih tinggi di dalam hidup. Kami yakin kalian akan mencapai hal-hal yang lebih besar di masa depan. Terima kasih pula kepada orang tua dan Bapak Ibu Guru atas dukungan dan bimbingan sehingga anak-anak bisa menyelesaikan pendidikan di SDK Santa Maria Banyuwangi. Anak-anakku kelas 6, Ibu berpesan sama kalian. Pertama, teruslah berjuang. Jangan putus asa untuk meraih cita-cita kalian. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Karena apapun cita-cita kalian, pasti orang tua akan mendukungmu. Kemudian, jagalah selalu nama baik sekolahmu, alma matermu, SDK Santa Maria Banyuwangi, dimanapun anak-anak melanjutkan sekolah. Kemudian, pembentukan karakter yang baik dari Bapak Ibu Guru, yaitu jujur, disiplin, peduli, dan tanggung jawab, tolong dipertahankan dan ditingkatkan dimanapun nanti anak-anak melanjutkan belajarnya. Romo, suster, Bapak Ibu, dan anak-anak semuanya, demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjuang anak-anakku semua. Semoga kalian dapat meraih harapan dan cita-cita kalian. Kalau tadi Pak Menlu ada satu pantun, beberapa pantun, saya cukup satu pantun saja ya. Burung nuri, burung dara. Cakep. Hinggap di dahan pohon palem. Cukup sekian pidato saya. Selamat pagi, berkah dalam. Luar biasa. Terima kasih Ibu Roberta atas sambutannya. Baik. Supaya tidak tegang, pagi hari ini ada titipan kado kecil dari panitia yang sudah disiapkan. Anak-anak semuanya mau ini? Bener ini mau? Tapi ini bukan untuk kalian. Nah, ini untuk seluruh papa mama yang hadir dan juga tamu undangan, semua boleh mendapatkan kesempatan yang sama. Betul ya? Semua boleh mendapatkan kesempatan yang sama mendapat hadiah ini. Syaratnya cuma satu aja tadi saya di BCI. Siapa yang membawa tas paling besar pagi hari ini boleh maju ke depan, yang pede. Wah, tasku ini paling gede wis, aku tak maju. Boleh, silakan. Ayo, boleh maju, silakan. Mama dari kelas berapa ini boleh maju. Kalau memang loh bojoku dewe kayak ini memang. Boleh, ayo silakan. Ayo geden-gedenan di depan. Ora apa-apa. Ayo. Mari mama. Silakan. Mari mas, silakan. Besar-besaran dimensi ya ini ya, dimensi ya, betul ya. Ayo dimensi silakan. Wah luar biasa. Wah Bu Lina. Mohon izin namanya siapa ma? Mama dari? Mama Gisel ya, Mama Gisel 6A. Waduh. Mama siapa ini? Ayo silakan ke tengah, silakan tengah sini. Yuk, silakan tengah. Mohon izin ini mama siapa? Mama dari? Janet. Mama Janet kelas 6A. Wah, ternyata mama-mama dari kelas 6A ini tasnya gede-gede. Nggak tahu, mungkin anak-anaknya kalau sekolah juga ranselnya besar-besar mungkin ya. Coba kita ukur.
Kira-kira dari perwakilan dari SDK Santa Maria dulu, Ibu Lina, tepuk tangannya dong. Oh, cukup besar Bu, tapi kita bandingkan coba ya. Kepercayaan diri yang luar biasa dari Ibu Lina. Kemudian Mama Gisel tepuk tangannya dong. Lumayan, tapi beliau ngacung pertama loh tadi, pede loh. Nah, ternyata di atas besar masih ada yang lebih besar gitu ya. Di atas langit ada langit. Ini yang lebih besar dari Mama Janet. Coba tepuk tangannya dong, besar. Sah ini ya, saya berarti ya sebagai pemenang dapat dua orang. Oh, berarti gimana? Hanya 2 orang. Oh, mohon maaf ya Bu Lina ya. Nanti dapat hadiahnya dari Bu Berta langsung berupa pantun. Terima kasih Bu Lina. Sedangkan yang 2 tetap stay di sini untuk mendapatkan door prize dari panitia. Silakan, Ibu. Iya, diabadikan dulu. Silakan diabadikan ya, supaya diingat. Oh, tahun ini yang tasnya paling besar adalah Mama Gisel dan Mama Janet ya, Janet. Thank you, Mama. Hati-hati ya turunnya. Dan Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan bersiap untuk melakukan seremonial kelulusan. Prosesi untuk pemberian prestasi bagi anak-anak kita di pagi hari ini. Mohon untuk guru-guru yang bertugas bisa bersiap untuk naik ke panggung sebelum anak-anak kita akan dipanggil satu persatu beserta dengan raihan prestasi yang mereka sudah capai di tahun ini. Yang pertama kita akan memberikan prestasi karakter siswa, yaitu pencapaian siswa dalam mengembangkan dan menunjukkan nilai-nilai moral dan etika yang positif, jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, religius, dan sebagainya. Saya akan memanggil dulu dari kelas 6A. Dari kelas 6A. Mohon untuk bersiap ya, dari kelas 6A ya. Yang pertama saya panggil Aime Karisa Valentina. Boleh berikan tepuk tangan. Kelahiran Banyuwangi tanggal 10 Februari 2013 dengan cita-citanya wow luar biasa. Ahli biologi kelautan. Punya hobi menggambar dan bermain voli. Wah, ini kayak Megatron ini. Besok jadi pemain voli. Luar biasa. Dan yang kedua, Alona Gifta Friandriakni, kelahiran Banyuwangi 8 Februari 2013. Punya hobi bernyanyi dan bermain alat musik. Wah, saya jadi penasaran ini suaranya nanti ya. Dan punya cita-cita menjadi musisi. Mudah-mudahan orang tuanya bisa terus support sampai Alona terbang tinggi. Yang selanjutnya Aluna Kristabel Agustin Langkai, kelahiran Banyuwangi 23 Agustus 2012, bercita-cita menjadi dokter, namun juga punya hobi menyanyi. Selamat kepada Alona. Selanjutnya Casey Grisela Wirianto,
Kelahiran Banyuwangi 29 November 2012. Punya cita-cita menjadi arsitek dan kegemarannya adalah melihat movies, menyanyi, melukis dan menggambar, dan suka yang happy-happy. Chelsea Caroline, kelahiran Banyuwangi 29 Agustus. Hobi berolahraga dan mendengarkan musik. Sementara ini cita-cita belum ada. Kristi Lidiana Agustina, kelahiran Nganjuk 17 Agustus 2012. Seorang yang bercita-cita menjadi pembisnis, suka mewarnai dan bermain game, dan pribadi yang sociable. Selanjutnya Dylan Kane Theodore, kelahiran Banyuwangi 20 November 2012. Bercita-cita menjadi YouTubers, gamers, businessman. Wih, nanti kalau viral jangan lupa subscribe ya, like and comment. Lanjut, Eduardo Hideaki Huang. Dia ini punya kata-kata mutiara, meminta maaf bukan berarti bersalah. Berterima kasih tidak selalu setelah dibantu. Mengalah bukan berarti kalah, jika menangis bukan berarti lemah. Hiduplah semampu apa yang aku bisa, bukan dengan apa yang aku mau. Weh, luar biasa. Selanjutnya, Gisela Mineta, kelahiran Banyuwangi 14 Maret 2013, yang mempunyai hobi membaca buku cerita dan bercita-cita menjadi dokter hewan. Pribadi yang kolaboratif, mudah untuk bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya Gwen Valerie Gunawan, pribadi yang calm, punya moto juga nih, jangan capek menjadi orang baik ya, karena kita berada di dunia yang lumayan jahat. Jadi kalau misalnya bukan kita yang menjadi orang baik, siapa lagi? Lanjut. Intan Ayu Suari, hobi menari, main game, dan juga punya cita-cita menjadi guru. Wah, selain menjadi guru juga pengen menjadi YouTuber dan juga konten kreator. Pribadi yang generous. Jaden Benaya Immanuel, Anda pasti kaget dengan cita-citanya karena pribadi yang satu ini bercita-cita menjadi pemain badminton yang sampai ke level internasional. Tentu saja hobinya sekarang adalah bermain badminton dan juga bermain game. Selanjutnya Jesselyn Tiffany Hardana, seorang pribadi yang fashionable dan punya kata mutiara, hal kecil yang terus-menerus dilakukan akan menjadi kebiasaan sehari-hari. Selanjutnya, Johannes Arman Wirakusuma, kelahiran Semarang 20 September 2013, bercita-cita menjadi pilot dan punya hobi renang. Motonya hanya mereka yang berani gagal dapat meraih keberhasilan. Selanjutnya Jonas Billy Purnomo, kelahiran Makassar 13 September 2013,
punya cita-cita menjadi pengusaha restoran. Jangan lupa ya, kalau dia nanti sudah punya restoran, tunjukkan kartu identitas SDK Santa Maria. Selanjutnya, Jonas Ramon Purnomo. Ini adalah saudara kembar dari Billy Purnomo dan punya cita-cita sebagai chef profesional. Loh ya kok pas ya. Collab ya, satunya bagian dapur, satunya bagian kasir. Iya, kembarannya. Selanjutnya, Kensau Wijaya. Hobi bermain basket dan punya cita-cita menjadi pengusaha sukses. Kegagalan bukan merupakan saat kamu jatuh, tetapi saat tidak bisa bangkit kembali. Luar biasa mutunya ya. Selanjutnya, Kenzo Nathaniel Tong. Bercita-cita menjadi CEO. Dan juga dokter. Hobinya saat ini adalah nonton dan main board game. Selanjutnya, Sander Newton Talawai. Seorang yang punya cita-cita sebagai streamer. Maximilian Sander Newton Talawai. Selanjutnya disusul Melvelin Aryawan. Seorang remaja yang hobi menggambar dan juga bercita-cita menjadi chef. Selanjutnya, Nicholas Marvin Tan. Hobi bermain basket dan punya idola pemain basket internasional Stephen Curry. Wah, fotonya luar biasa ini. Itu asli loh, itu bolanya nggak jatuh loh itu. Sayang hari ini tidak dibawa bolanya. Bawa ya. Oke, selanjutnya Prita Arkasiwi. Seorang yang bercita-cita menjadi painter. Hobinya menggambar mulai saat ini. To keep your balance, you keep moving. Sebuah moto yang luar biasa. Selanjutnya, Rui Joaquin Surojo. Bercita-cita menjadi programmer dan moto hidupnya adalah hidup adalah perjuangan. Bersiap selanjutnya, Solastika Janet. Solastika Janet Sutanto. Pribadi yang cheerful, juga bercita-cita sebagai chef dan sudah punya hobi memasak dimulai dari masa kecilnya. Kejarlah mimpimu dan jangan pernah menyerah, Janet. Selanjutnya, Valerie Huang. Kalau tadi Jaden sebagai pemain badminton, kalau Valerie bercita-cita sebagai atlet basket internasional. Selanjutnya, Vania Alexa Kristiawan. Hobi mendengarkan musik, bermain basket, dan menyanyi. Cita-cita menjadi penyanyi terkenal. Vania adalah pribadi yang sangat rajin. Dan selanjutnya, Vincent Huang. Punya cita-cita juga sebagai atlet basket dan sudah mulai bermain basket sejak SD. Selanjutnya saya akan memanggil siswa dari kelas 6B, dimulai dari anak Agnes Natania Putri Ariana. Cita-cita menjadi hakim. Siap-siap ya. Kalau nanti muncul di TV Hakim Agnes Natania. Selanjutnya Andrea Aletea.
Hobi bulu tangkis dan menari, cita-cita menjadi make up artis. Bersiap selanjutnya Andrew Setiawan. Seorang pribadi yang bercita-cita menjadi dokter dan tidak pernah takut untuk belajar hal-hal baru. Selanjutnya bersiap Angel Karisa Gravila, yang punya cita-cita juga menjadi seorang pengusaha, pribadi yang sangat percaya diri. Selanjutnya Janet Berliana Buwono, pribadi yang sangat peduli, maka tidak heran cita-citanya adalah menjadi dokter. Billy Yeremiardi, seorang yang bercita-cita menjadi perwira TNI Angkatan Darat. Wah, siap ini kayak Mayor Teddy ini. Mendengarkan musik adalah hobinya. Dan selanjutnya saya panggil Catherine Grace Aldea. Catherine juga punya cita-cita menjadi penyanyi yang sukses. Hobinya bernyanyi dimulai sejak masa kecil sampai hari ini, dan seterusnya sepertinya akan memilih jalur profesional sebagai penyanyi Indonesian Idol. Daniel Raka Wibisana, cita-cita menjadi pilot, namun hobinya mancing. Bertolak belakang loh ya ini ya, antara udara dan laut ini. Selanjutnya Ellen Victoria Panoa, bercita-cita juga menjadi penyanyi yang sukses. Selain bernyanyi, dia juga suka dance. Disusul kemudian dengan Faith Series Hudari, seorang anak yang bercita-cita menjadi artis, khususnya juga dancer, pribadi yang sangat fashionable. Kata mutiara dan moto hidupnya adalah never stop growing. Selanjutnya saya panggil Felicia Kristiani Prayogo, seorang gadis yang sopan, punya cita-cita menjadi penyanyi idol, punya hobi juga membuat kue, dan punya moto teruslah berjuang untuk meraih cita-cita. Selanjutnya Hanael Salomelia Costa Atmaja, cita-cita yang luhur adalah sebagai pegawai negeri, punya hobi dance dan menyanyi. Karena baginya keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang selalu berusaha. Selanjutnya Hopeful Rafael Hudari, seorang anak yang sangat kritis, lucu, tapi punya cita-cita sebagai atlet badminton. Mudah-mudahan ketemu di final Indonesian Open bersama Jaden ya, Rafael. Selanjutnya saya panggil Jacob Louis Hermansyah, seorang anak yang punya hobi basket dan olahraga, punya cita-cita menjadi pengusaha yang sukses dan pemain basket yang handal. Selanjutnya Kayla Jocelyn, bercita-cita sebagai pengusaha dan juga punya hobi berenang dan basket. Keren. Crescencia Annabel
Rosilin Hidayat. Seorang yang bercita-cita menjadi dokter dan mempunyai moto, kita harus selalu berjalan di hadirat Tuhan, di dalam terang Tuhan, selalu berusaha untuk hidup dengan cara yang tidak tercela. Wah, ini adalah moto dari Paus Fransiskus yang diadopsi oleh anak Crescentia. Selanjutnya, Lee Candy Melanie Sundoyo. Punya cita-cita sebagai pelukis dan hobi juga membaca buku. Baginya setiap detik adalah kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Lee Cindy Melina Sundoyo bercita-cita sebagai chef, punya hobi memancing, dan moto hidupnya adalah hargailah setiap kesempatan dan jangan sia-siakan waktumu. Akan disusul selanjutnya Loven Felis Hudari. Saya kaget mendengar membaca cita-cita anak ini karena dia juga ingin menjadi seorang guru. Motonya adalah jadilah dirimu sendiri, tidak peduli apa kata orang lain. Selanjutnya saya panggil Michael Benedict Mulia. Seorang anak yang bercita-cita kelak menjadi dokter dan sekarang ini hobinya adalah bermain basket. Michael adalah seorang pribadi yang wise dan kita berharap dia terus menjadi pribadi yang bijaksana sampai dewasa. Saya panggil selanjutnya Michael Tristan Nathanael Liman. Seorang anak yang hobi bermain catur dan bercita-cita menjadi arsitek. Selanjutnya Mikaela Nayara. Bercita-cita juga menjadi arsitek, sudah mempunyai hobi menggambar dan melukis sejak dini. Moreno Faren Kwok, cita-cita menjadi pembangun. Wah, luar biasa. Termasuk juga membangunkan temannya yang tidur di kelas kemarin mungkin. Saya percaya Moreno kelak juga akan menjadi seorang arsitek dan juga developer yang sukses di negeri ini. Seperti papanya ya, luar biasa. Selanjutnya saya panggil Revan Sanjaya Chandra. Seorang anak yang hobi bereksperimen, pribadi yang optimistik, dan juga punya cita-cita menjadi chef yang handal. Selumiel Kenso Indria bercita-cita sebagai pemain sepak bola nasional. Sudah hobi bermain sepak bola sejak dari SD. Selalu belajar untuk lebih banyak bersyukur daripada terus mengeluh adalah kata-kata mutiara dan moto hidupnya. And the last but not least, Stefanus Marco Indrawan. Pribadi yang funny, punya cita-cita luar biasa sebagai masinis. Keren. Hobinya karate, baginya kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan kerja keras, belajar dari pengalaman, loyalitas, dan kegigihan. Demikian kita sudah menyaksikan bersama prosesi pemberian prestasi karakter itu tadi ya, karakter siswa. Dan selanjutnya saya akan mengumumkan dan juga memanggil beberapa siswa untuk prestasi akademik siswa.
Gimana ini? Deg-degan nggak ini siswanya ini? 10 besar. Sekali lagi, seluruh siswa kelas 6A dan 6B, are you ready? Are you ready? Oke, siap? Saya panggil yang pertama dengan raihan jumlah total 920.20 dengan rata-rata 92.02. Di urutan ke-10, Faith Series Hudari. Langsung naik ke atas panggung untuk menerima piagam juga ada? Nanti ya. Langsung selanjutnya dengan raihan nilai 928.60 Rui Joaquin Surojo. Di urutan ke-8 dengan raihan nilai rata-rata 92.94 Kenzo Nathaniel Tong. Selanjutnya di urutan ke-7 dengan raihan rata-rata 92.97 Catherine Grace Aldea. Di urutan ke-6 dengan rata-rata 93.13 Gisela Mineta. Sekarang kita masuk ke 5 besarnya ya. 5 besar. Dengan raihan poin rata-rata 93.20 Jedan Benaya Immanuel. Di urutan keempat dengan nilai rata-rata 93.24 Melvelin Aryawan. Sekarang kita masuk ke The Big Three, 3 besar. Are you ready? Dengan raihan rata-rata 94.05 Hopeful Rafael Hudari. Di urutan yang kedua, deg-deg, 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 94.32 Loven Felis Hudari. Saudaraan ini ya. Dan di urutan yang pertama, are you ready? Ada yang pede nggak sih? Kenapa nggak pede? Ya, raihan 95.81. Are you ready? Kasih tepuk tangan yang paling kenceng, Berliana Janet Buono. Terus dong tepuk tangannya dong untuk teman-teman kita. Kalian juga hebat, teman-teman yang di depan juga hebat. Demikianlah 10 besar dari siswa-siswi
kelas 6 tahun ajaran 2024-2025. Selanjutnya dipersilakan untuk Ibu Berta, Ibu Kepala Sekolah, untuk Pak Wardi, ya, Pak Wardi sebagai wali kelas dari kelas 6B mewakili. Oh, 6A, maaf. 6A ya. Memberikan piala kepada masing-masing siswa. Dari urutan yang ke-10 sampai 6 ya. Faith Seri Sudari, Rui Jokin Surojo, Kenso Nathaniel Tong, Catherine Grace Aldea, dan juga Gisela Mineta.